Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan sebagai hamba Allah kepada Allah Sang Pencipta, alhamdulillah yang telah memberikan kita daripada rahmat, keberkahan, karunia, dan nikmat-nikmatnya. Sehingga dengan itu semua, pada kesempatan pagi hari ini, kita dapat menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan pada kita ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang banyak, manfaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang dimuliakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini masih dalam pembelajaran yaitu akidah akhlak dan fiqih. Kita masuk pada materi ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Apa kompetensi dasar yang kita dapatkan dalam materi hari ini? Yang pertama yaitu menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram. Yang kedua, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Dan yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan yang haram. Kemudian, thamratuhu, tujuan pembelajarannya, hasil daripada pembelajaran materi hari ini, insya Allah peserta didik mampu, yaitu kalian, insya Allah mampu menganalisis dan mengevaluasi tentang makanan yang halal dan yang haram. Insya Allah kalau kalian memahami benar-benar serius dalam materi hari ini, kalian mampu membedakan, mampu mengetahui mana makanan yang tergolong halal dan mana makanan yang tergolong makanan haram. Dan kedua yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Karena tugas kita sebagai hamba Allah, Allah ciptakan kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah kalau tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah arti daripada takwa. Apa takwa? Takwa bukan Batak sama Jawa. Takwa juga bukan geletak bawa. Takwa juga bukan takut istri tua. Tetapi takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Hakikat daripada takwa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Karena Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan Allah melarang kita untuk memakan makanan yang haram. Dengan kita memakan makanan yang halal dan tidak memakan makanan yang haram, di situ kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan bisa menjauhi segala larangannya. Di sini ada peta konsep, yaitu materi terkonsep. Yang jelas kita membahas poin utama kita adalah makanan. Makanan ada yang kategorinya adalah makanan halal,
ada makanan yang kategorinya adalah makanan yang haram. Di makanan halal, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada arti makanan halal, dan yang kedua itu adalah hukum makanan halal. Selanjutnya ada macam-macam makanan halal, dan yang terakhir adalah hikmah dalam mengkonsumsi makanan yang halal. Sedangkan dalam kategori makanan haram sama, ada arti makanan haram, hukum makanan haram, macam-macam makanan haram, dan hikmah mengkonsumsi makanan haram. Jadi dalam pembahasan ini kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, kita terfokus dalam makanan halal, dan yang kedua, nanti baru kita jelaskan tentang makanan yang haram. Pertemuan hari ini insya Allah kita akan membahas makanan yang halal, dan insya Allah pertemuan yang ke depan yang akan datang kita akan membahas makanan yang haram. Next. Masuk dalam arti makanan halal. Pengertian halal. Apa itu halal? Kita sering mendengar kata halal, ataupun kita lihat ada MUI mengeluarkan logo halal. Majelis Ulama Indonesia sering mengeluarkan ataupun mencap makanan tersebut adalah makanan halal. Bukan makanan halal, bukan saja yang dicap oleh MUI, jelas yang dicap oleh MUI itu adalah makanan halal. Tetapi lebih spesifikasinya adalah halal menurut bahasa artinya adalah membolehkan atau membebaskan. Berarti kalau misal kita katakan ini makanan halal, berarti ini adalah makanan yang boleh dimakan. Ataupun ya sering kita mendengar, jangan nyentuh, jangan pacaran misalkan, jangan menyentuh perempuan lain, kan belum halal. Maksudnya apa? Belum halal, maksudnya belum bebas. Kalau udah nikah kan udah halal. Maksudnya apa? Kalau udah nikah udah bebas. Mau kalian ngapain? Jungkir balik, salto, koprol, kamehameha, udah bebas, terserah. Halal artinya di situ adalah bebas. Maka halal menurut bahasa bisa artinya membolehkan, juga bisa artinya adalah membebaskan. Sedangkan menurut syariat, halal itu adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Berarti kalau misalnya seseorang melakukan sesuatu yang halal, konsekuensinya dia tidak mendapatkan hukuman dan juga tidak mendapatkan dosa. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi ingat, perkara yang halal itu bisa menjadikan kita mendapatkan pahala. Kan halal dalam artian itu boleh saja. Apa sih daripada definisi boleh? Mubah. Boleh itu ma la yu'aqabu ala fi'lihi wa la yuthabu ala fi'lihi, yaitu tidak mendapatkan dosa ketika mengerjakannya dan tidak mendapatkan pahala ketika mengerjakannya. Tetapi orang yang mengerjakan perkara yang boleh, perkara yang halal, itu bisa mendapatkan pahala apabila dia niatkan beribadah di dalam mengerjakannya. Contohnya kita makan minum, hukumnya apa? Halal. Hukumnya apa? Boleh. Boleh-boleh saja. Tetapi bisa mendapatkan pahala ketika makan kita, minum kita niatkan ibadah. Maksudnya niatkan ibadah apa? Makan kita yang masuk ke dalam tubuh kita niatkan agar bisa makanan ini menguatkan yang kita gunakan badan ini untuk beribadah. Kita gunakan makan ini untuk belajar. Misalkan pagi-pagi kita sarapan. Tujuan kita sarapan apa? Supaya kuat belajarnya. Sedangkan belajar adalah dihitung ibadah. Berarti makan kita termasuk dihitung ibadah dan makan kita mendapatkan pahala. Jadi kalau misalnya kalian melakukan perkara yang boleh-boleh saja, niatkan di situ adalah ibadah. Maka makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam.
Di dalam Al-Quran Allah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Luar biasa, Masya Allah, bagaimana syariat Islam, agama Islam sampai makanan kita pun diajarkan, ditunjuk, diberikan petunjuk, diajarkan oleh agama Islam sampai ke makanan. Agama Islam peduli sampai seperti itu. Allah bagaimana peduli, saking sayangnya terhadap umatnya, sampai-sampai memberikan petunjuk, ini loh wahai hambaku makanan yang halal, oh ini loh makanan-makanan yang haram, kalian makan makanan yang halal, karena yang di dalam makanan yang halal itu di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada manfaat, di dalamnya ada sesuatu yang membuat badan kalian itu menjadi sehat. Dan kalian jauhi daripada makanan-makanan yang haram, karena di dalam makanan yang haram di situ ada mudarat, di situ ada penyakit, di situ ada bahaya, di situ ada yang membuat tubuh kalian sakit. Nah, makanya Allah sayang terhadap umatnya, bukan hanya sekedar perintah, tetapi di situ lebih memberikan bahwasanya ingin hamba-hambanya itu jauh daripada macam-macam penyakit yang membahayakan daripada tubuhnya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Kata makan disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 109 kali di dalam Al-Quran. Ayat yang menjelaskan tentang kata makan itu 109 kali. Sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah. Makanlah kalian, berarti situ perintah untuk memakan makanan yang halal disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Bahkan di Al-Quran dijelaskan bagaimana agar orang-orang umatnya, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memakan sesuatu makanan. Apa sih hukum makanan halal? Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah ataupun dibolehkan. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal. Allah menciptakan makanan, menciptakan hewan yang bisa dimakan, menciptakan tumbuhan yang bisa dimakan. Semuanya itu pada dasarnya adalah halal. Tapi sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Berarti dalil tentang makanan-makanan halal ataupun makanan-makanan yang haram itu diambil bisa dari Al-Quran yang menerangkan bisa makanan ini halal, makanan ini haram. Bisa dari hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataannya ataupun perbuatannya ataupun ketentuannya, bahwasanya makanan ini halal ataupun makanan ini haram, ataupun ijma' ulama, ijma' sahabat, yaitu kesepakatan para ulama, kesepakatan para sahabat yang menerangkan bahwasanya makanan ini halal, makanan ini haram. Yang keempat adalah kias ataupun hukum kebersamaan. Ya, yang menyamakan hukum-hukum yang sebelumnya. Misalkan makanan-makanan yang enggak ada zaman dahulu kala, itu disamakan hukumnya di dalam hukumnya. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Di antaranya adalah ayat-ayat berikut ini. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menunjuk ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi sebelum Allah
menciptakan 7 langit, Allah menciptakan terlebih dahulu yaitu bumi dan 7 lapis bumi, dan di dalamnya Allah menciptakan segalanya. Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan buah-buahan, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian ada lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Allah memerintahkan di sini jelas untuk kita mencari makanan-makanan yang halal. Allah tidak melarang kita untuk mencari rizki. Allah tidak melarang kita untuk mencari harta, silakan. Apa namanya? Idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah dikerjakan, fantashiru fil ard, silakan bertebarlah di atas muka bumi Allah. Apa yang dilakukan? Wabtaghu min fadlillah, carilah daripada karunia-karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang berdagang dengan bisnis perdagangannya, yang silakan yang bertani dengan mengolah tanam-tanaman bumi Allah yang begitu luas, yang memiliki berbagai macam bidang usaha, di bidang politik, hukum, multimedia, di bidang apapun itu dipersilahkan, tetapi ingat, tetap pada koridor yang halal. Karena apa? Dengan kita mencari rizki yang halal, di situ kita mendapatkan kategori orang-orang yang bertakwa. Makanya di sini setelah Allah memerintahkan kita memakan makanan yang halal, Allah juga di sini memerintahkan untuk kita bertakwa. Karena dengan kita memakan makanan yang halal, disitulah kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat An-Nahl 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dan dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Makanya di sini diberikan juga Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, yang Allah berikan rizki kepada kalian. Kalau kita sudah mendapatkan rizki yang halal, syukuri nikmat tersebut. Di sini diperintahkan untuk dan syukuri nikmat Allah, karena terkadang ada orang yang sudah diberikan rizki yang halal tetapi dia tidak mensyukuri, akhirnya dia malah melenceng mencari rizki yang haram. Dia tidak mensyukuri kalau sudah dia tidak mencari rizki yang haram, makanan-makanan yang haram, sesuatu yang haram, berarti dia termasuk bukan kategori hamba yang bersyukur, tetapi adalah hamba yang kufur. Sudah syukur diberikan rizki yang halal, tetapi dia malah mencari rizki yang haram, berarti hamba tersebut adalah hamba yang kufur nikmat. Na'udzubillahi, tsumma na'udzubillah. Kemudian lanjut ke macam-macam makanan halal. Makanan halal terbagi menjadi 4 kategori. Ada yang pertama, makanan halal pada zatnya. Apa halal pada zatnya? Yaitu makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seluruh binatang yang suci itu adalah hukumnya halal, kecuali anjing, manusia kan suci tapi haram untuk dimakan. Kemudian himar apa itu? Keledai suci tetapi haram untuk dimakan. Kalau anjing, babi dan babi jangan ditanya lagi karena najis, binatang tersebut adalah najis. Maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala tumbuhan juga halal sebenarnya hukumnya, kecuali tumbuhan yang membahayakan.
tumbuhan yang beracun, tumbuhan yang menyebabkan penyakit, tumbuhan yang tidak sehat untuk badan. Itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan kias ulama. Kalau misalnya ada sesuatu yang sudah Allah menghukumi sesuatu tersebut dalam Al-Quran halal, ataupun di dalam hadis Nabi menjelaskan bahwasanya itu halal, ijma ulama, kesepakatan para ulama, atau dan kias persamaan, ada dari dalilnya, maka hukum tersebut, makan tersebut menjadi halal. Yang selanjutnya itu bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Pasti makanan yang manfaat, makanan yang menjadi sehat manusia itu dihukumi halal. Dan sebaliknya, makanan yang tidak ada manfaatnya ataupun dalam artian manfaat yang membahayakan tubuh, maka itu dihukumi haram. Contohnya apa? Tumbuhan kecubung. Kecubung itu membuat keracunan ataupun buah berenuk. Ada buah berenuk namanya, kalian cari. Buah berenuk itu membuat orang mabuk ataupun keracunan. Maka tumbuhan tersebut dihukumi haram. Rumput, misalkan rumput, orang makan rumput gimana? Sakit perut. Maka rumput dihukumi haram. Kecuali apa? Kangkung. Kangkung enggak membuat tubuh jadi sakit. Paling ngantuk doang, lemes. Kangkung kan lemes. Ataupun bayam kayak Popeye, bagus ya. Itu semuanya halal. Oke, tumbuhan yang tidak sehat ataupun membahayakan, yang ada racunnya, dihukumi haram. Lalu bagaimana dengan tumbuhan ganja? Kan tidak membahayakan, cuma bikin nge-fly doang. Kalau tumbuhan ganja ya, tumbuhan ganja itu tidak menjadikan haram sampai batas yang memabukkan. Jadi kalau ganja sedikit aja nggak sampai mabuk itu sebenarnya halal. Tapi kalau misalnya berlebih sampai haram, sampai dia mabuk, itu hukumnya haram. Makanya banyak ganja dibuat buat makan makanan, ya buat masakan pakai ganja. Itu nggak apa-apa selama tidak memabukkan. Haram kapan? Selama menjadi mabuk ataupun pikirannya hilang. Itu yang menjadi haram. Berbeda kalau misalnya khamr ataupun minuman keras, walaupun sedikit dihukumi haram, walaupun tidak mabok sampai mabok, minuman keras apapun itu mereknya, walaupun sedikit, walau setetes, itu hukumnya haram. Yang selanjutnya tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Maka segala sesuatu makanan yang merusak badan, merusak akal maupun pikiran, itu hukumnya haram. Kalian bisa mengetahui sendiri kalau makanan tersebut merusak badan, makanan tersebut akal maupun pikiran, kalian menemukan makanan tersebut, haram untuk memakannya. Yang selanjutnya tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Nah, walaupun makanannya tadinya halal, tapi sudah kena lumpur, kena debu, kena kotoran apapun, itu hukumnya menjadi haram. Karena apa? Banyak bakteri membahayakan. Tetapi selama bisa dicuci dan menghilangkan kotoran tersebut, ya silakan makan. Kemudian najis. Sesuatu yang najis, air kencing onta, air kencing kerbau, kotoran onta, kotoran apapun itu kan hukumnya najis, haram untuk dimakan. Makanya kalau misalnya ada yang minum air kencing sendiri ataupun minum air kencing daripada binatang-binatang karena dianggap suci, seperti di India, air kencing kerbau, sapi itu diminum, itu haram, hukumnya najis. Lalu bagaimana kalau misalnya untuk obat? Kalau untuk obat, selama masih ada obat yang lain, itu diharamkan. Kecuali tidak ada obat lagi, kecuali najis tersebut, baru diperbolehkan. Dan tidak menjijikan. Contohnya menjijikan apa? Ingus, air liur, kotoran telinga, ataupun sesuatu yang menjijikan. Ulat kan menjijikan, nyamuk menjijikan, ataupun laba-laba menjijikan. Sesuatu yang menjijikan, itu dihukumi haram. Ingus masih dalam hidung, kita tarik, kemudian kita telan, itu tidak haram. Kapan haram? Kalau misalnya dia udah keluar, kita keluarin, kita pungut, kita makan, itu haram. Ataupun air liur, kita udah ludahin, kemudian kita pungut lagi, kita makan. Setelah masih di dalam
mulut kita, hidung kita hirup, kemudian kita telan, nggak haram. Tapi kalau udah keluar, baru dihukumi haram. Kemudian halal cara memperolehnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Karena terkadang ada sesuatu makanan yang halal, tetapi cara memperolehnya itu batil ataupun tidak dibenarkan. Sendal, misalkan nasi goreng, hukumnya halal. Tapi kalau nasi gorengnya dengan mencuri, nyolong, nggak minta izin dengan orang lain, ya hukumnya haram. Pokoknya cara memperolehnya itu mencuri, nyopet, begal makanan, ngejarah makanan. Nah, itu walaupun sesuatunya halal, tapi cara memperolehnya itu haram. Maka makanan tersebut menjadi haram. Yang kedua, halal cara memprosesnya. Terkadang makanan itu halal, tapi cara memprosesnya itu haram. Seperti ada misalkan restoran yang menggunakan itu alkohol ataupun khamr, minuman keras di dalam membuatnya, maka proses tersebut hukumnya haram walaupun makanannya halal, tapi karena prosesnya haram dengan sesuatu yang najis tidak dibenarkan, batil, maka makanan tersebut menjadi haram. Contohnya lagi sapi tidak disembelih dengan syariat Islam, dibunuh, maka hukumnya sapi tersebut menjadi haram. Yang selanjutnya halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Lanjut, macam-macam makanan halal. Adapun makanan dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Hasilnya semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal yang tidak membahayakan, tidak menjijikan, dan tidak najis dihukumi halal. Itu intinya, makanan yang baik, makanan yang halal itu tidak membahayakan, tidak menjijikan, tidak najis, sudah pasti halal. Contohnya padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut, dari laut. Pokoknya sesuatu, apapun yang berasal dari laut, itu hukumnya halal. Selama dia tidak hidup dalam dua, air dan darat. Selama dia tidak membahayakan. Selama tidak mengandung racun, maka semua yang berasal dari laut, itu hukumnya halal. Ikan paus, halal. Ikan hiu, halal. Apapun yang di laut, halal. Kecuali misalkan ubur-ubur ya, ubur-ubur yang misalkan ada racunnya, ataupun binatang apapun yang ada racunnya, belut listrik, makan belut listrik kesetrum, misalkan haram. Baik, yang ketiga semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. Babi walaupun diternak, anjing misalkan diternak, itu haram. Maka yang binatang yang kategorinya diternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, itu hukumnya halal. 4. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Misalkan kita berburu menggunakan anjing, berburu menggunakan misalkan segala sesuatu binatang untuk berburu. Nah, kemudian kita perintahkan untuk berburu. Zebra misalkan berburu rusa, memburu kambing misalkan, digigit, kemudian dia lemah, meninggal, itu halal. Karena itu salah satu syariat Islam, berburu. Walaupun dengan menggunakan anjing. Yang bekas digigit anjing ya kita hilangkan, kita buang karena itu najis, dan sisanya itu halal. Itu termasuk daripada penyembelihan sesuatu mematikan binatang dengan cara syariat Islam. Selain disembelih, berburu, misalkan berpanah, tetapi hanya kategori binatang-binatang yang susah untuk ditangkap. Berbeda kambing kan gampang ditangkap, sapi gampang ditangkap, rusa kan susah ditangkap. Apa yang susah ditangkap itu dengan diburu dengan panah, itu halal. 5. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Pokoknya binatang yang hidupnya hanya di air, tidak di dua alam, itu hukumnya halal. Kemudian di sini kita akan membahas hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Karena Allah pasti memberikan hikmah ketika Allah memerintahkan untuk hambanya mengkonsumsi makanan yang halal, di situ juga ada hikmah di balik tersebut.
Mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam agar memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lebih baik. Antara lain salah satunya itu mendapat kesehatan hati dan jasmani. Hikmahnya mengkonsumsi makanan yang halal bisa mensehatkan hati dan jasmani. Pasti makanan yang halal itu membuat badan menjadi sehat, membuat badan menjadi kuat. Dan begitu juga hati. Hati menjadi sehat. Kita dengan memakan makanan yang haram, hati kita menjadi kotor. Bawaannya pengen dengki aja sama orang, iri aja, hasut saja sama orang, pengen yang ngata-ngatain orang saja. Nah, tanya dalam diri kita, berarti kita sering makan makanan yang haram. Kalau misalnya di dalam hati kita, badan kita susah banget dibawa untuk ibadah, berat kan kalau misalnya untuk ibadah. Tetapi kalau maksiat kayaknya gampang aja. Nah, pertanyakan di dalam diri kita, kita sering nih memakan makanan yang haram tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Karena makanan yang halal, kita sering makan makanan yang halal, itu gampang untuk dibuat ibadah, ringan untuk dibuat kebaikan. Supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering makan makanan yang halal, insya Allah doa kita juga lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau misalnya kita berdoa, kita nggak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyakan dalam diri kita, berarti masih sering nih kayaknya makanan-makanan yang masuk ke dalam diri kita itu adalah makanan-makanan yang haram. Karena makanan yang haram termasuk pencegah doa terkabul. Yang kedua, dijauhkan dari siksa api neraka. Karena ada hadis ayyuma lahmin nabata min haram, setiap daging yang tumbuh daripada haram, setiap daging dalam tubuh manusia, setiap makanan yang berubah menjadi darah, setiap darah yang berubah menjadi daging, setiap daging yang berubah menjadi yang membalut tulang belulang, setiap kulit yang semuanya itu tumbuh daripada yang haram, fannaru aula bih. Maka ingat, neraka itu adalah tempatnya. Tempat yang haram adalah api neraka. Berarti kalau misalnya orang yang makan yang haram dekat dengan neraka, berarti kalau orang yang makanan yang halal, dia jauh daripada siksa api neraka. Nah, selanjutnya, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Karena makanan yang halal kemudian menjadi daging di dalam tubuh kita, itu membantu menumbuhkan kita ringan di dalam berbuat perbuatan yang baik. Apapun merasa ringan, ketika baik enak aja dibawanya, senang aja. Berarti kita sering makan makanan yang halal. Oke, selesai. Sekian pembahasan kita hari ini, itu tentang materi ketentuan daripada makanan yang halal dan yang haram. Hari ini ya makanan-makanan yang halal. Insya Allah pertemuan selanjutnya itu kita bahas tentang makanan-makanan yang haram. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanya apapun. Misalkan Pak, ini makanannya halal apa haram hukumnya? Silakan via Japri ataupun di Google Classroom. Baik, tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar di YouTube ya. Subscribe juga, di like juga. Wassalamualaikum.